Berdasarkan sebuah riset di Amerika dan Kanada, tingkat kebahagiaan seseorang berada di bawah 3 dari skala 1 sampai 10 ketika penghasilannya di bawah 1.500 dan di atas 6.000. Ini artinya, punya banyak duit belum tentu bikin hidup kita jadi lebih bahagia. Hai folks, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, gue pengen ngulik sebuah buku yang gue udah tunggu-tunggu buat baca. Padahal sebenarnya buku ini bukan buku yang baru. Buku itu judulnya adalah Your Money or Your Life. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Vicki Robin. Dia itu adalah salah satu thought leader di dalam subjek frugal living. Jadi buku ini sebenarnya udah sering banget dijadiin acuan ketika orang itu pengen belajar tentang personal finance. Dan janjinya nih, di awal buku ini dia bilang juga bahwa buku ini akan mengubah persepsi kita tentang uang dan mengubah hubungan kita dengan uang juga. Jadi pada kesempatan ini gue akan share tentang 3 lesson yang gue pelajari dari buku ini. Yang pertama adalah mendefinisikan apa itu cukup. Lesson ini sebenarnya agak mirip dengan apa sih yang gue pelajari di bukunya Psychology of Money yang udah gue rangkum juga di video ini. Mungkin tambahan yang gue pelajari dari buku ini adalah konsep yang namanya fulfillment curve, di mana tingkat kepuasan kita atau tingkat kebahagiaan kita itu akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya uang yang kita spend. Tapi itu hanya sampai pada satu titik, yaitu ketika kita sudah melewati titik survival, titik comfort, lalu titik luxurious. Setelah itu, no matter how much money kita spend, tingkat fulfillment kita itu tidak akan bertambah. Sehingga ini semakin menguatkan bahwa punya banyak uang itu belum tentu hidup kita itu jadi lebih bahagia. Dan seperti yang udah gue share sebelumnya, salah satu hacks yang gue coba untuk tahu sebenarnya berapa sih jumlah yang cukup buat kita adalah tahun lalu gue nge-track semua pengeluaran gue. Tapi another exercise yang juga sangat gue rekomendasikan kalau lo pengen tahu berapa sih angka cukup buat lo adalah dari hari ini sampai lo pensiun, kira-kira lo butuh duit berapa banyak? Nah, kalau gue sih waktu itu menggunakan formula yang super simple, yaitu adalah pertama, biaya rumah, kedua, sekolah anak, dan yang ketiga adalah biaya sehari-hari, seperti misalnya bensin, kebutuhan rumah tangga, asuransi, dan misalnya kebutuhan liburan. Dari jumlah itu, mungkin kita bisa punya nih gambaran kurang lebih berapa sih duit yang kita punya. Jadi kita tuh tahu bahwa sebenarnya ini nih yang gue butuhin. Lesson yang kedua adalah mempelajari tentang apa sih itu artinya uang. Jadi buku ini mengajarkan bahwa uang adalah sesuatu yang rela kita tukarkan dengan energi hidup kita. Ketika kita bekerja, kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Sehingga otomatis ketika kita spend, sebenarnya kita menukarkan energi tersebut dengan sebuah barang. Pertanyaannya adalah, worth it nggak sih energi yang kita keluarin terhadap nilai dari barang yang kita ambil? Caranya untuk tahu apakah spending kita ini sudah dilakukan secara efektif adalah dengan menanyakan 3 pertanyaan yang paling penting. Dan menurut Vicki Robin, ini adalah kunci dari program Financial Independence yang dia run. Pertama adalah, apakah uang yang gue keluarin ini memberikan gue kebahagiaan yang proporsional? Jadi misalnya kita udah spend sekitar berapa juta gitu untuk beli gadget yang udah kita incar. Coba kita nanya, kira-kira kebahagiaan yang gue dapet proporsional nggak ya dengan uang yang sudah gue keluarkan? Pertanyaan ini berguna untuk mengetahui seberapa worth it sih spending kita tersebut. Pertanyaan kedua adalah, apakah spending ini membawa gue lebih dekat dengan tujuan gue dan dilakukan sejalan dengan value yang gue miliki? Pertanyaan ini bertujuan untuk cari tahu sebenarnya kita itu udah menggunakan uang kita untuk mengarah ke jalan yang sesuai dengan yang kita mau apa enggak sih? Atau sebenarnya ternyata kita menggunakan uang kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan value kita, atau malah membuat kita semakin jauh dari sesuatu yang kita impikan atau yang kita kejar. Pertanyaan ketiga adalah, kalau uang bukan lagi jadi masalah buat gue, apa yang bakal berubah dari spending pattern gue? Pertanyaan ini gak kalah penting karena kita jadi tahu
sebenarnya apa sih yang benar-benar penting buat kita. Assuming kita punya unlimited money, kira-kira kita pengen spendnya buat apa sih? Dari melakukan exercise ini, kita akan bakal jadi lebih tahu tentang sebenarnya apa arti uang dalam hidup kita. Dan dari sini cabangnya clear banget, yaitu ini menjadi fondasi untuk kita hidup yang lebih frugal. Awalnya gue punya miskonsepsi terhadap frugal living. Gue kira frugal living itu adalah hidup kikir, yaitu adalah, oke, pakai baju udah 10 tahun jangan diganti-ganti. Atau kita beli handphone, pakai terus sampai handphonenya itu baru rusak, baru kita ganti. Ternyata nggak seperti itu, teman-teman. Setelah gue baca buku ini, gue mengkalibrasi ulang definisi dari frugal living. Frugal living bukan berarti kita itu mengorbankan kebahagiaan kita for the sake of kita berhemat sehemat-hematnya. Tapi kita benar-benar mempertanyakan setiap spending yang kita lakukan dan kita mengevaluasinya dengan 3 pertanyaan tadi. Terutama ketika spendingnya dalam jumlah yang besar. Sehingga pada akhirnya, dengan mengadopsi filosofi ini, kita bisa benar-benar memaksimalkan return yang kita dapetin setiap kali kita spending sejumlah uang tertentu. Sehingga akibatnya frugal living ini bikin kita menjadi jauh lebih intentional dalam menjalani hidup kita, terutama dalam spending uang. Maka dari itu, ketika lo membeli MacBook, karena lo tahu bahwa MacBook itu tahan lama, kualitasnya bagus, bisa lo pakai buat side hustle, bisa jadi sebenarnya itu adalah keputusan yang lebih frugal dibandingin ketika lo beli laptop yang asal murah, tapi ternyata berat, nggak memenuhi spek, dan malah jadinya nggak dipakai sesering itu. Lesson yang ketiga adalah mendefinisikan kenapa sih sebenarnya kita itu kerja. Ini adalah lesson favorit gue, karena setelah gue baca section ini, gue jadi mempertanyakan kembali. Apa sih yang gue pertanyakan kembali? Jadi awalnya gue berpikir bahwa ketika gue itu bekerja, gue perlu memilih pekerjaan yang memiliki balance antara bayaran yang sesuai dan juga memberikan meaning dan fulfillment. Tapi ternyata dari buku ini gue belajar sebuah perspektif baru, yaitu adalah membedakan antara pekerjaan atau profesi dengan bekerja. Maksudnya apa? Definisi bekerja adalah melakukan sesuatu yang produktif dan menambah value. Kerja full-time atau punya profesi atau freelancing itu adalah salah satu bentuk dari kerja. Kebayang ya? Jadi, nggak semua kerjaan itu adalah kerjaan berbayar. Ada juga kerjaan-kerjaan yang nggak berbayar, contohnya misalnya adalah parenting, atau kita beresin urusan rumah tangga, atau kita itu bebersih. Kenapa pendekatan ini menarik? Karena dari situ, gue mendapatkan perspektif bahwa tujuan dari kita punya pekerjaan full-time atau freelance mungkin adalah cuma buat mendapatkan uang. Sedangkan kalau kita punya kebutuhan yang lain seperti kreativitas, fulfillment, atau hal lainnya, kita bisa mencoba melakukannya itu dengan pekerjaan-pekerjaan lain, dengan volunteering, dengan ngurus anak, atau misalnya dengan melakukan hal yang lain. Gua awalnya agak sulit menerima filosofi ini, tapi setelah gue pikir-pikir, jadi agak make sense. Kenapa? Karena ini jadinya memberikan kita ekspektasi yang sehat terhadap pekerjaan full-time kita. Kita nggak menganggap bahwa pekerjaan full-time kita ini adalah jawaban dari segala permasalahan yang kita alamin. Ya kalau ternyata kita lagi beruntung, dan ternyata pekerjaan full-time kita itu tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tapi juga memenuhi kebutuhan kita yang lain seperti kreativitas dan juga fulfillment, itu bagus. Tapi sebenarnya itu adalah bonus. Defaultnya ketika kita kerja full-time atau freelancing, tujuan dari situ adalah mendapatkan uang. Sehingga dari perspektif tersebut, gue jadi punya ekspektasi yang jadi jauh lebih calibrated terhadap kenapa sih sebenarnya kita itu memiliki pekerjaan full-time atau freelancing. Jadi kalau misalnya kita berada di situasi di mana kerjaan full-time kita itu nggak fulfilling gitu, terus gimana? Ya udah, mungkin kita perlu consider option lain yaitu dengan punya side hustle, di mana di situ baru tuh kita maksimalin fulfillment levelnya. Implikasi dari perspektif ini adalah ketika kita mencari pekerjaan, kita cari pekerjaan yang memberikan kita kompensasi yang proporsional dengan energi yang kita keluarkan,
tanpa mengorbankan nilai-nilai yang memang dasar bagi kita. Itu di 3 lesson yang gue pelajari dari Your Money or Your Life. Kalau lo juga pengen belajar insight dari buku-buku lainnya, udah gue ringkasin juga kok, lo bisa lihat 2 video ini. See you next time!